Ade Puspitasari Ketua DPD Golkar Kota Bekasi, yang juga putri kandung, Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, menyebut operasi tangkap tangan OTT yang dilakukan oleh KPK terhadap ayahnya merupakan pembunuhan karakter. Ade Puspitasari berkomentar soal OTT yang dilakukan KPK terhadap ayahnya. Dia menilai KPK telah melakukan pembunuhan karakter. Di hadapan kader Golkar Kota Bekasi, Ade menyebut tidak ada uang sepeser pun yang dibawa KPK saat melakukan penangkapan terhadap ayahnya yang akrab disapa Pepen. Dia menilai, penangkapan ini adalah upaya menjatuhkan nama baik ayahnya. Saksinya banyak, stafnya yang di rumah itu saksi semua, kata Ade. Bagaimana Pak Wali dijemput di rumah, bagaimana Pak Wali hanya membawa badan, ungkap Ade. KPK hanya membawa badan Pak Wali, tidak membawa uang sepeser pun, tegas Ade. Ade pun mengatakan, logikanya, OTT, saya ada transaksi, bang, saya serahkan uang. Saya keger, benar nggak, ini tidak ada, bahwa Pak Wali beserta KPK tidak membawa uang dari pendopo. Uang yang ada di KPK itu uang yang di luaran dari pihak ketiga, dari kepala dinas, dari camat, itu pengembangan, tidak ada OTT, memang ini pembunuhan karakter, ujar Ade. Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi bersama sejumlah orang lainnya ditangkap KPK dari OTT kasus dugaan korupsi ini. KPK juga mengamankan uang total 5,7 miliar rupiah. KPK menyebut OTT terhadap Rahmat Effendi sudah sesuai dengan prosedur. PLT, Jubir KPK, Ali Fikri mengatakan KPK juga melakukan dokumentasi secara detail, baik foto maupun video, dalam proses tangkap tangan yang begitu jelas dan sangat terang bahwa pihak-pihak yang terjaring dalam OTT dengan barang buktinya, Sabtu tanggal 8 Januari tahun 2022 dikutip dari Detik News. Fikri menjelaskan, penanganan perkara oleh KPK tidak pandang bulu, dan tidak terkait karena latar belakang, sosial politik pelakunya. KPK segera mengagendakan pemeriksaan para saksi. Ujaran kontraproduktif seperti itu hanya akan memicu kesalahpahaman publik dan membuat gaduh proses penegakan hukum yang telah taat asas, tegas Ali Fikri. KPK mengingatkan sejumlah pihak agar tidak beropini dengan hanya berdasarkan persepsi dan asumsi yang keliru atau sengaja dibangun. Fikri mengatakan, kami harap saksi kooperatif, hadir dan memenuhi panggilan penyidik agar proses hukum berjalan efektif. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron memahami pembelaan Putri Rahmat Effendi, termasuk menyangkut pautkan proses hukum KPK, jelas Gufron. Sebagai putri, bagaimanapun, tentu akan membela. Hal itu biasa dan sebaliknya akan mengejutkan kalau tidak membela. Termasuk mengkaitkan dan menyeret-nyeret persoalan hukum yang sedang KPK jalankan ke ranah politik. Hal itu sebagai bagian dari upaya pembelaannya. Gufron menegaskan KPK adalah penegak hukum yang bertindak berdasarkan fakta dan dasar hukum. Gufron menambahkan, KPK tidak mungkin melakukan penegakan hukum OTT terhadap seseorang yang tidak memiliki bukti permulaan yang cukup bahwa ia terlibat korupsi. Gufron mengatakan, mau apapun partainya, jika ada permulaan bukti yang cukup, KPK tidak akan membiarkannya. Kami mempersilakan dan menghormati kepada yang bersangkutan atau keluarga untuk melakukan pembelaan sesuai koridor hukum sebagai hak tersangka, tutup Wakil Ketua KPK Nurul Gufron.